Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran babatinan, senantiasa melimpahkan rizki yang barokah halal dunia akhirat, dan senantiasa Allah memberikan pertolongan kita menetapkan keimanan keislaman di dalam jiwa kita. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Sekarang kita akan pada pasal yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin. Cinarito saking Abu Ya'la Shaddad ibnu Aus. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innallaha setuhune Gusti Allah iku kataba nulis sapa Allah al-ihsana ing agawi bagus ngala kulli syai'in ing atase saben-saben swiji-wiji. Fa idza qataltum mongko nalikane mateni sira, fa ahsinu mongko bagusno sira, adzabhata ing carane nyembelih, wal yuhidda lan kudu padha nglandhepake sapa ahadukum salah siji sira kabeh syufratahu ing ladinge ahadukum, wal yurih lan kudu weweh ngaso sapa ahad dzabihatahu ing hewan sembelihane ahad. Rawahu Muslim. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam hadis ini sangat jelas sekali. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapapun juga dan oleh siapapun juga, ya, maka itu sebuah kebaikan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis ini digambarkan bahkan ketika membunuh, dalam arti membunuh di sini adalah had atau hukuman, memberikan hukuman kepada orang yang harus dihukum, itu pun harus dilakukan dengan ihsan. Bahkan kepada hewan yang akan kita sembelih, kita pun harus berbuat ihsan, harus berbuat baik. Tidak boleh walaupun akhirnya nanti akan mati kemudian kita memperlakukannya dengan tidak baik. Itu sebuah larangan yang luar biasa. Terbukti dengan apa? Ketika menyembelihnya tidak dengan cara yang ditentukan oleh syariat ini, maka hewan tersebut tidak halal dikonsumsi tetapi menjadi haram. Sedulur sedaya rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya akan lebih menitik beratkan kepada contoh bagaimana kita berihsan di dalam sesuatu yang sepertinya tidak ada ihsannya, yaitu membunuh. Membunuh di dalam hal ini adalah menyembelih hewan. Apa saja adab, tata krama, kesantunan kita sebagai manusia untuk menyembelih hewan? Apakah asal mati saja atau ada ketentuan-ketentuannya sebagai bentuk ihsan kita
berbuat baik kita terhadap hewan yang akan kita sembelih. Sedulur sedaya rahimakumullah, ada adab di dalam kita menyembelih. Yang pertama, ketika kita menyembelih hewan, entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu kerbau, entah itu kelinci, burung, dan lain sebagainya yang akan kita konsumsi. Maka yang pertama, setiap sembelihan itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dilarang kita menyembelih sesuatu dengan tujuan kita persembahkan sembelihan ini kepada sang penunggu kebon, sang penunggu batu besar, atau apapun itu. Itu tidak boleh. Tetapi harus penyembelihan kita harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas di dalam hadis riwayat dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, ketika kita menyembelih, maka kita harus mengasihi hewan yang akan kita sembelih. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau akan menyembelih kambing, maka beliau akan mengasihi kambing itu sebelum beliau sembelih. Dengan cara apa? Mungkin diberikan makanan yang enak, ya, dibikinkan kopi, istilahnya dikasih makan yang enak. Jangan sampai hewan yang akan kita sembelih 1 minggu sebelum kita sembelih malah tidak kita kasih makan, tidak kita kasih minum. Tidak seperti itu. Tetapi harus kita berikan sesuatu yang enak-enak. Kalau belum akan disembelih, makanya mungkin porsinya 1 ikat rumput. Kalau mau disembelih, berikan 2 ikat. Itu bentuk apa? Bentuk kasih sayang terhadap hewan yang akan disembelih. Kemudian yang ketiga jelas, yaitu kita berihsan, berbuat baik kepada hewan yang akan kita sembelih. Ketika kita berihsan kepada hewan yang akan kita sembelih, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, tajamkan pisau. Seperti hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwasannya kita dianjurkan untuk menajamkan pisau. Jangan sampai ketika kita menyembelih kambing, hewan, apapun itu, pisaunya tidak tajam. Kalau tidak tajam, itu akan sangat menyiksa sang hewan. Oleh karena itu, harus apa? Harus yang tajam. Bahkan ketika kebetulan sudah kita tajamkan, tetapi ternyata kita menajamkannya salah teknik, akhirnya apa? Tidak semakin tajam, malah semakin tumpul. Itu pun ketika kita sudah sembelihkan, itu ada tata caranya. Tidak boleh kita sembelihkan seperti ini, kemudian kita angkat, kemudian kita cari senjata yang lain atau pisau yang lain, tidak boleh. Tetapi apa? Saat pisau yang pertama seperti ini ternyata tidak landep, tidak tajam, maka boleh kita berganti pisau. Tetapi jangan angkat pisau yang sudah menempel. Tapi apa? Susulkan. Saat ini masih menempel pisau yang pertama, susulkan dengan pisau yang kedua. Lanjutkan. Tidak boleh diangkat dulu, kemudian cari Pak RT, pinjem pisau dan ini. Tidak boleh. Karena itu akan sangat menyiksa bagi hewan. Kemudian yang ketiga, giringlah hewan tersebut dengan cara yang baik. Dalam satu asar, sahabat Umar bin Khattab pernah melihat ada satu sahabat yang membawa kambing untuk disembelih, tetapi oleh dia cara membawanya dieret-eret, diglundung-glundungke. Kemudian sahabat Umar bin Khattab paring dawuh, "Wahai sahabatku, tidak pantas seperti itu
kau lakukan kepada hewan yang akan kau sembelih. Tapi lakukanlah dengan pelan, dengan baik, dengan cara yang menenangkan sang hewan. Artinya, ketika kita dari kandang untuk kita bawa ke tempat eksekusi, bawalah dengan cara yang baik. Jangan malah ditakut-takuti. Jangan malah ditakut-takuti. Tapi bawa dengan cara yang baik, dengan pelan, dengan rasa penuh cinta kasih terhadap wedhus. Seperti itu. Kemudian tidak kalah penting, kembali kepada masalah menajamkan pisau. Jangan sekali-kali saat Anda menajamkan pisau, Anda menajamkannya di depan sang hewan. Karena itu secara psikologis akan membuat sang hewan galau, sang hewan takut. Tetapi deliklah apa ya? Bahasa Indonesianya delik itu apa ya? Ngumpetlah dari sang hewan yang akan disembelih. Jangan malah kita lihat-lihatkan, iki lho engko kowe delok maneh modiar. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ada tata caranya. Kemudian ihsan yang berikutnya adalah baringkanlah. Sayyidah Aisyah di dalam hadisnya menyampaikan bahwa Rasulullah bila mana menyembelih kambing, maka kambing itu dibaringkan, ya, diturokke gitu lah. Tidak berdiri langsung tebas gitu, enggak. Oleh karena itu Imam Nawawi juga menyampaikan bahwa ya bagian kesunahan dari menyembelih hewan adalah dengan membaringkannya di sisi sebelah kiri. Ya, di sisi sebelah kiri. Kemudian di sisi sebelah kiri menghadap ke kiblat. Karena sahabat Ibnu Umar pernah dawuh begini, saya tidak suka makan daging hewan yang hewan tersebut disembelihnya tidak menghadap ke kiblat. Nah, itu sahabat Ibnu Umar seperti itu. Jadi itu salah satu salah satu juga sebagai bagian adab atau sopan santun kita ketika kita menyembelih. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian adab lagi bagi kita ketika kita menyembelih adalah bacalah tasmiyah. Bacalah tasmiyah atau bacalah basmalah dan takbir. Bismillahi wallahu akbar sebelum kita menyembelih. Kemudian Ibnu Abbas pernah ditanya, wah kalau saya lupa membaca basmalah bagaimana ini? Oh enggak apa-apa, enggak masalah. Ketika Anda seorang muslim atau kafir mukatab, bukan kafir mukatab, kafir ahlu kitab, Anda menyembelih tanpa membaca tasmiyah, halal dagingnya. Cuma lebih baik lagi kalau kita membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian termasuk adab yang penting juga bagi kita, tidak diperkenankan kita menyembelih dengan cara pakai taring atau pakai kuku. Mungkin saking gemesnya sedulur sedoyo, wah ini pitik ini enggak, saya belehnya enggak pakai enggak pakai pisau, tapi saya gigit. Ya, kalau dulu zaman-zaman dulu kalau akrobat di lapangan itu saya ingat sekali, di akrobat itu kalau yang bermain akrobat rodon dadi gitu kan, menyembelih ayamnya pakai digigit, kemudian dipangan langsung gitu kan, gede dicucup gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi atau mungkin saking gemesnya Anda dengan ayam Anda, iki pitik kok nelek wae nang lapar nang terasku, wis tak blek wae, terus dieker-eker pakai kuku. Nah, itu juga tidak berkenan. Oleh karena itu disitulah pentingnya kita berihsan, berbuat baik, bahkan ketika kita menyembelih pun hewan, maka kita harus tetap berihsan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menyembelih. Sedulur sedaya rahimakumullah,
Semoga sedikit yang kita sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita dan memberikan kita gambaran betapa luasnya makna ihsan bagi kita. Makna berbuat baik kepada selain diri kita sangat luas sekali. Tidak hanya kepada sesama manusia, kepada hewan pun kita juga harus berihsan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.